Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Siang ini kita akan belajar tentang anatomi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, sebelum kita belajar tentang anatomi jaringan pada tumbuhan, yang perlu kalian tahu tentang capaian pembelajaran pada pokok pembahasan kali ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan yang pertama tentang ciri-ciri dan lokasi jaringan akar, batang, dan daun tanaman dikotil dan monokotil. Kemudian poin yang kedua, perbedaan antara jaringan akar, batang, dan daun tanaman dikotil dan monokotil. Kemudian poin yang ketiga, mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan fungsi dari jaringan akar, batang, dan daun pada tanaman. Untuk pembahasan kali ini, kita akan belajar seputar jaringan pada tumbuhan secara umum dulu. Nanti di poin berikutnya, di minggu depan, kita akan belajar tentang anatomi jaringan pada organ, ada di akar, di batang, dan di daun pada tanaman kopi. Yang pertama, jaringan tumbuhan. Pada dasarnya jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada jaringan meristem, ada jaringan permanen atau dewasa. Untuk jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu ada meristem primer, kemudian juga ada meristem sekunder. Untuk jaringan permanen atau dewasa terbagi menjadi empat, ada epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Jadi sel-selnya itu selalu membelah. Tipe yang pertama, meristem primer. Ini biasanya terdapat pada ujung-ujung akar dan pada ujung tunas atau batang. Biasanya letaknya di sini, ujung-ujung sini. Nah, ini saya kasih tanda. Nah, inilah jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan. Untuk yang kedua, ini jaringan meristem sekunder. Kalau jaringan meristem sekunder ini dia hanya terdapat pada tanaman dikotil dan gimnospermae, berfungsi untuk melakukan proses pelebaran. Nah, yang berperan dalam proses pelebaran ini ada kambium, ada gabus. Ini ada kambium, juga ada gabus di sini. Biasanya terdapat pada bagian akar dan juga pada bagian batang. Inilah mengapa batang tanaman itu bisa membesar. Begitu juga di akar. Akar itu juga bisa membesar karena adanya kambium dan gabus. Nah, untuk selanjutnya adalah jaringan permanen atau dewasa. Apa itu jaringan permanen? Jaringan yang sudah terdiferensiasi. Nah, jaringan yang sudah terdiferensiasi itu maksudnya adalah sudah terbentuk fungsi dan struktur yang berbeda-beda dari setiap jaringan. Nah, ini yang pertama yang akan kita pelajari adalah epidermis. Epidermis itu terdapat di seluruh bagian terluar tumbuhan. Dia berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Nah, karena dia fungsinya sebagai pelindung, maka susunan sel-selnya itu dia rapat. Susunan sel-selnya itu rapat, tidak ada rongga atau celah-celah antar sel. Jadi rapat seperti ini. Rapat sekali. Dan dia tersusun oleh selapis sel. Nah, ini susunan. Ya, hanya selapis. Beberapa jaringan epidermis ini dia termodifikasi menjadi beberapa bentuk. Nah, ini contohnya. Beberapa bentuk modifikasi dari epidermis. Ada gambar pertama itu ada trikom, kemudian ini adalah modifikasi dari epidermis membentuk trikom, kemudian juga ada kutikula. Ini
Ini lapisan kutikula. Kalau kita bisa melihat, biasanya daunnya itu berwarna mengkilat. Ini pada daun ya. Daunnya berwarna mengkilat seperti lapisan lilin dan dia berfungsi untuk meminimalisir terjadinya penguapan. Modifikasi yang ketiga, ini ada dari epidermis membentuk stomata. Nah, ciri-ciri jaringan epidermis itu dia tidak mengandung klorofil kecuali pada jaringan ini, pada sel penjaga ini. Nah, pada sel penjaga ini dia mengandung klorofil dan hanya ada pada daun. Ini sekilas tentang jaringan epidermis. Selanjutnya adalah jaringan permanen. Jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen yang pertama jaringan dasar atau biasa disebut dengan parenkim. Jaringan dasar ini paling banyak menyusun tubuh tumbuhan. Jadi semua tumbuhan baik di akar, batang, dan daun semuanya pasti ada jaringan parenkimnya. Tersusun dari sel-sel yang hidup, membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi, dan vakuolanya berlimpah. Nah, vakuola tersebut berkaitan dengan fungsi parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan, sebagai penyimpan udara, kemudian juga sebagai penyimpan air. Nah, ini fungsi dari vakuola di dalam jaringan dasar. Kenapa vakuolanya itu besar, dan dia juga sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan respirasi. Kemudian memiliki ruang antar sel yang tidak rapat. Kemudian pada dinding sel yang telah menebal terdapat celah plasmodesmata atau nokta ini. Celah-celahnya. Celah-celah ini berkaitan dengan pengangkutan ekstraseluler nantinya, dan jaringan parenkim ini sebagian memiliki klorofil. Jaringan parenkim yang memiliki klorofil ini disebut klorenkim. Nah, kalau klorenkim itu contohnya pada jaringan palisade dan spon pada daun, atau biasa disebut dengan mesofil. Nah, ini kalau bisa kita telah kita lihat di gambar, ini jaringan parenkim, dia masih ada rongga, terdapat rongga-rongga antar selnya itu masih ada, ini ada rongga-rongganya. Tapi dinding selnya itu tipis. Dia tidak setebal pada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Dia masih tipis karena dia masih membelah. Makanya dia kaya akan nukleus dan vakuola. Ini sekilas tentang jaringan dasar atau yang biasa disebut dengan parenkim. Berikutnya adalah jaringan permanen. Jaringan permanen, jaringan penyokong. Nah, untuk jaringan penyokong ini terdiri dari dua. Ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, bisa kita lihat ya perbedaannya. Jika kolenkim itu tersusun atas sel-sel hidup, maka sklerenkim itu tersusun atas sel-sel mati. Kalau kolenkim itu dia menyokong tanaman yang masih muda, sementara sklerenkim itu menyokong tanaman yang sudah tua. Nah, kalau kita lihat pada dindingnya, dinding sel pada kolenkim itu mengalami penebalan. Nih, mengalami penebalan pada sudut-sudutnya. Sementara sklerenkim penebalannya itu rata di seluruh bagian tebalnya. Nah, untuk sklerenkim itu terbagi menjadi dua. Ada serat, ini serat. Kemudian juga ada yang berbentuk ada sklereid. Serat itu contohnya bisa pada sabut kelapa. Nah, kalau sklereid itu contohnya pada batok. Ini secara visual ini tempurung batok kelapa.
atau juga bisa pada sel-sel batu pada buah pir. Nah, kalau kalian makan buah pir, terus ada rasa kretes-kretes, nah itu skleroidnya. Baik, berikutnya adalah jaringan pengangkut. Kalau jaringan pengangkut ini, dia terbagi menjadi dua juga, ada xilem dan floem. Jaringan xilem dan floem ini sudah sering kalian dengar ya, sejak SD bahkan, di mana fungsi dari jaringan xilem itu mengangkut air dan garam-garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Nah, kenapa harus diangkut ke daun? Ya, karena di daun terjadi proses fotosintesis dan hasil proses fotosintesis ini yang berbentuk fotosinta tersebut akan diangkut oleh floem dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau mengenai sel-sel penyusunnya, nih, jaringan xilem itu tersusun atas trakea, trakeit, pembuluh xilem, parenkim kayu, ada sklerenkim kayu. Sementara floem itu dia tersusun atas sel-sel tapis, pembuluh tapis, sel-sel pengiring, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Itu, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Dari ini bentuknya, kalau kita lihat secara mikroskopis nanti seperti ini, dia bentuknya. Nah, untuk xilem dan floem ini, dia juga membentuk pembuluh. Membentuk ikatan pembuluh. Nah, ikatan pembuluh ini terdiri dari beberapa macam tipe. Ada kolateral terbuka, ada kolateral tertutup, bikolateral, radial, konsentris amfikribal, kemudian yang terakhir ada konsentris amfifasal. Nah, ini adalah tipe-tipe ikatan pembuluh dari xilem dan floem. Untuk kolateral terbuka ini ya gambarnya. Nah, ini kolateral terbuka. Jadi xilem dan floemnya itu dia berikatan. Kemudian di tengahnya ada kambium. Nih, di tengahnya ada kambium. Sedangkan kolateral tertutup itu xilem dan floemnya. Nih, xilem dan floem saling berikatan, tapi tidak ada kambium di sini. Nah, contohnya ini pada batang dikotil, ini pada batang monokotil. Contoh dari kolateral terbuka, ini dikotil. Kolateral terbuka, sedangkan untuk kolateral tertutup itu contohnya pada batang monokotil. Lebih jelasnya pada praktikum bisa dilihat perbedaan antara anatomi jaringan batang, dikotil, dan monokotil. Nah, selanjutnya untuk bikolateral itu berarti ada dua floem mengapit xilem di tengah. Nah, xilemnya diapit di sini. Ini ada floem dua. Kemudian yang radial, xilem dan floemnya terletak selang-seling. Nah, ini terletak selang-seling membentuk lingkaran. Sedangkan konsentris amfikribal itu xilem berada di pusat lingkaran. Xilemnya ini berada di pusat, kemudian floemnya mengelilingi. Nah, kalau yang konsentris amfifasal itu kebalikannya. Jadi floem terletak di pusat, kemudian dikelilingi oleh xilem. Begitu. Ini contohnya tadi ada batang dikotil dan monokotil untuk tipe kolateral terbuka pada batang dikotil, kolateral tertutup pada batang monokotil. Untuk pembahasan jaringan bisa dipelajari lagi di modul, kemudian kita akan membahas minggu depan tentang
anatomi jaringan pada akar, pada batang, pada daun, tanaman. Nanti kita spesifikkan lagi pada tanaman kopi. Ini secara generalnya seperti ini susunan jaringan yang ada pada tumbuhan. Oke, cukup sekian pembelajaran pada siang kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.